Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Arafi dan saya dari kelompok Reza dan Raka. Saya ingin menjelaskan tentang ERP Enterprise Resource Planning. Uh, dan saya mau menjelaskan di bagian modul CRM ya. Oke, jadi di sini kita punya 5 tahapan pada umumnya ya. Umumnya CRM mempunyai 5 tahapan, yaitu pertama ada baru masuk, baru masuk. eh, Setelah itu ada kualifikasi, setelah itu ada presentasi, setelah itu ada negosiasi. Negosiasi ini bisa di skip jika setelah presentasi langsung deal atau langsung closing ya. Setelah itu berhasil. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah membuat beberapa pipeline ya. Ya udah ada yang berhasil juga. Oke, sekarang kita coba bikin baru ya. Coba bikin baru atau kita coba melanjutkan yang ini dulu ya. Yang kata opportunity dia jadi mempunyai permintaan 1.000 produk pewangi. Di sini kategorinya sangat tinggi ya. Untuk kategorinya sangat tinggi dan langsung aja kita coba. Jadi di sini belum ada jadwal activity ya. Kita bikin jadwal baru aja ya. Misalkan kita mau jadwalnya itu telepon. Kita mau diskusi by call ceritanya ya. Kita bikin aja jadwalnya itu sekarang tanggal 26, kita bikin jadwalnya tanggal 27 biar cepat ya. Di sini bisa add deskripsi, entah itu mau nulis biar uh, bisa dikasih note lah, terserah pada usernya. Oke, jadwalkan saja. Dan setelah itu ya kita udah di sini udah kita lihat di salurannya. Nah, di sini udah tercatat ya. Ada call jadwalnya besok. Oke, kita anggap aja kita udah nelpon, udah deal sama customer. Langsung aja kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu kualifikasi. Langsung aja berubah kan ininya profitnya. Langsung aja setelah itu di sini juga kalian bisa bikin jadwal juga kayak tadi ya, menambahkan jadwal aktivitas baru. Oke, setelah itu anggap kebutuhannya udah terpenuhi, udah mau masuk ke tahap selanjutnya. Jadi responnya itu udah baik ya customer. Terus langsung aja kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu presentasi. Ya langsung pindah juga ini profitnya. Nah, untuk di presentasi kita bisa ganti nih probabilitasnya. Untuk di presentasi kita bisa ganti probabilitasnya menjadi sekitar, anggaplah udah responnya udah baik ya, jadi kita udah kayak optimis, anggaplah 80% probabilitasnya. Simpan. Oke, terus langsung ke pipeline lagi. Setelah presentasi ternyata dia nego dulu nih, nego harganya, wah nggak bisa 10 juta nih misalnya, jadi 8 juta misalnya. Oke, kita di sini jadi misal 9 juta lah. 9 juta. Simpan. Oke, kita ke pipeline lagi, jadi berubah jadi 9 juta. Oke, setelah dinegosiasi ternyata klien ini setuju dan menyatakan sepakat ya. Langsung aja kita berhasil. Oke, langsung. Nah, setelah itu kita punya dua yang berhasil, yang udah closing ya.
Setelah itu kita coba yang misalkan ini anggaplah kita udah bikin planning, activity dan udah call atau by meet juga bisa ya, meet dan sudah presentasi juga. Dan anggaplah ketika dinegosiasi dia mintanya itu negonya terlalu rendah, jadi anggaplah ini gagal. Alasannya karena terlalu mahal, oke, menyerahkan. Oke, jadi dia ada logo seperti ini, gagal. Kita lihat di pipeline-nya. Dan kita lihat laporannya. Ya, ini dia. Ada yang gagal 1 dan berhasil 2. Ini grafiknya ya. Dan bisa dilihat di dalam grafik macam-macam ya. Ada alasan gagalnya. Alasan gagalnya ada banyak sekali deskripsinya dan pengukuran juga bermacam-macam sesuai probabilitasnya. Ya, kurang lebih itu untuk modal CRM. CRM, oke. Jadi setelah berhasil, ini bisa menuju ke modul selanjutnya seperti sales dan lain-lain ya. Oke, sekian dari saya Muhammad Naufal Arafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Dandani dari kelas IT 6. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai aplikasi Odoo yang mana perusahaan saya itu Wings dan teman-teman saya Noval dan juga Reza. Di sini ada beberapa modul yang saya dan teman-teman input ke dalam aplikasi Odoo ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai stok persediaan, produksi, penjualan, serta pembelian bahan material. Pertama kita ke produk dulu. Oke, saya akan menambahkan di sini ada bahan produksi dan bahannya dan produk yang akan dijual. Di sini kita bisa menambahkan produk yang akan kita jual. Sini kita centang dapat dijual saja. Ini storable, bahan kimia. Ini untuk kode aja. Harga jual kita masukkan 3.000 tanpa pajak. Modal misalkan 1.500. Ini modal asal karena kita nanti akan membuat BOM yang mana nanti akan terlihat modal yang sebenarnya. Reza, oke, kita sini simpan. Nah, ini masih 0 ya, harga 3.000. Oke, selanjutnya kita akan membeli bahan-bahan material. Nah, karena di sini masih banyak bahannya, kita akan menambahkan soda as ini. Oke, sini kita bisa memasukkan vendor yang mana nanti kita akan bisa membeli bahan material dari vendor-vendor tersebut. Langsung saja membuat order pembelian PT Raja Kimia. Kita ingin membeli soda as. Nah, sini order deadline-nya kita beli 10 mungkin ya. 10 satunya harga 35.000. Confirm order. Oke, di sini nah penerimaannya suatu proses hari ini. Kita validasi.
Oke. Kita buat build, konfirmasi. Sudah tervalidasi. Kita lihat apakah sudah bertambah. Sudah tertambah ya. Tadi ada 99, sekarang 109. Selanjutnya kita akan memulai produksi, yaitu kita ingin buat ini sabun colek kuning. Oh iya, sebelumnya kita harus buat bill of material dulu. Nah, wings kuantitas misalnya 10. Nah, kita masukkan bahan-bahannya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita produksi. Nah, langsung keluar ini ya. Kita bikin 10. Oh iya, kita tadi buat untuk 10 misalkan 5, tadi kita langsung kita buat 5. Selesai. Oh, kita langsung buat 10 aja semuanya. Nah, selesai 10. Nah, di BOM ini kita bisa ngelihat kira-kira harga yang pas. Nah, untuk biaya produksi itu 1.500. Jadi kita bisa di produk. Nah, kita udah buat tadi 10 unit. Tarik 1.500. Ini untuk 10. Unit. Harga jualnya berarti kita ganti, karena tadi 1.500 per unit, berarti sini 30.000. Kita tulis 30.000. Kita ke penjualan, misalkan warung sabun. Dia beli sabun colek kuning dan sabun colek biru, masing-masing 5, total 165.000. Konfirmasi. Nah, sudah dibuat, berarti kita validasi.
Nah, ini kita buat fakturnya. Confirm. Lalu buat pembayaran bila dia ingin membayar bank atau cash. Nah, ini sudah dibayar. Apabila kita ingin send invoice dan print untuk arsip, kita tinggal send and print. Oke, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan untuk yang di mode karyawan, CRM dan rekrutan. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya Reza dan Noval. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul perekrutan dan juga modul karyawan pada Odoo di perusahaan Wings Group. Yang pertama itu ada modul perekrutan, yang dimana jika kita mengklik menu modul perekrutan akan tampil posisi-posisi yang bisa dilamar oleh para karyawan atau pegawai nantinya. Nah, menu tersebut termasuk menu by job position. Tetapi jika kita klik semua aplikasi, di sini akan muncul lamaran-lamaran yang sudah masuk keseluruhan, tidak hanya dari satu divisi tertentu, tapi dari semua divisi yang dilamar. Contohnya ada 2, dari divisi marketing dan juga IT. Di sini kita bisa lihat di kualifikasi awal ada pelamar bernama Angelin. Kita bisa lihat data dirinya di sini. Jika kita ingin merubah, kita bisa klik sunting. Nah, di sini ada data diri dan juga pekerjaan yang dilamar dan juga departemennya dan gaji yang diharapkan oleh pelamar tersebut dan usulan gaji dari perusahaan. Nah, di sini kita juga bisa menjadwalkan wawancara tahap pertama, kedua, sampai juga proposal kontrak atau penerimaan. Nah, di sini yang pertama kita bisa menjadwalkan interview tahap 1, yang kita bisa tenggat waktunya kita tentukan hari ini saja. Catatannya adalah kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita jadwalkan. Otomatis akan tertampil alert atau notification jadwal interview tahap 1 hari ini. Kita bisa pindahkan ke wawancara pertama. Dan apabila wawancaranya telah dilakukan, kita bisa menandai selesai. Kita kasih masukan apabila lolos, kita kasih pesan lolos, selamat. Oke, di sini kita bisa klik selesai. Dan notifikasi sudah hilang. Dan apabila kita ingin langsung menjadwalkan wawancara tahap kedua, kita pilih jadwalkan aktivitas lagi. Ini interview tahap 2. Kita tenggat waktunya, kita pilih besok. Dan not khusus. Kita jadwalkan. Dan akan muncul kembali ada pemberitahuan besok. Tapi kita bisa langsung pindahkan saja ke wawancara kedua. Dan jika dirasa interview sudah selesai, kita tinggal berurusan tentang masalah penerimaan atau persetujuan proposal. Kita tandai lagi, selesai. Dan kita akan jadwalkan penerimaan. Oke, jadwal. Kita pindahkan lagi ke sini. Di sini ada 2 pelamar yang statusnya itu dalam kesepakatan proposal kontrak. Nah, di sini yang pertama yang sudah dibuat sejak lama, kita jika ingin menolaknya atau tidak menginginkannya bisa klik tolak di sini dan kita pilih alasan menolak. Nah, di sini alasannya adalah tidak sepakat mencapai gaji. Kita pilih dan menyerahkan. Otomatis akan muncul label ditolak. Dan di kolom sini pun sudah tidak ada lagi. Nah, untuk yang satu lagi, kita bisa pilih selengkapnya, kontrak ditandatangani, lalu
kita pilih buat karyawan apabila karyawan ini ingin diterima. Ya, di sini untuk mengkonfirmasi data diri lagi. Ini kita bisa pilih manajer. Marketing penjualan itu manajernya yang sudah saya buat itu bernama Steven. Oke, mentor itu adalah manajernya sendiri. Nomor HP kita bisa isi seperti yang tadi. Nah, nantinya otomatis akan tersimpan pada halaman karyawan. Lalu menu yang lain di sini adalah laporan, yaitu analisis perekrutan. Ini akan terdapat grafik-grafik berdasarkan aktivitas rekrutan yang kita lakukan. Lalu ada menu konfigurasi di mana pengaturan itu isinya untuk men-setting dari modul perekrutan itu sendiri. Posisi kerja itu adalah posisi-posisi yang dibutuhkan nantinya di perusahaan. Lalu ada reverse reason, itu alasan kita menolak seperti yang tadi sudah dicontohkan. Lalu ada departemen yang ada di perusahaan, dan juga yang terakhir jenis aktivitas. Karena di sini di modul perekrutan, jadi kita membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekrutan. Ya, kita lanjut ke modul karyawan. Ya, di sini tadi terdapat karyawan yang sudah kita terima, langsung muncul di sini. Sebelumnya kita melihat lagi di sini ada dua menu karyawan kontrak. Di kontrak itu nanti kita akan membuat kesepakatan kontrak dengan durasi yang kita tentukan. Employee directory sama tampilannya dengan karyawan ini. Departemen yang ada di perusahaan dengan warna-warna yang menunjukkan label-label dari berbagai departemen tersebut. Dan di sini kita bisa membuat departemen dengan sub-departemen lainnya. Misalkan di sini ada departemen marketing. Yaitu departemen kepala yang memiliki dua sub-bidang atau sub-departemen, penjualan promosi dan penjualan, pemasaran dan promosi dan juga penjualan. Konfigurasi. Nah, di sini departemen induknya marketing. Jika kita ingin tambahkan, kita bisa tambahkan departemen baru, misalkan departemen riset. Karena di sini tidak memiliki induk, kita kosongkan, manajernya bisa kita pilih. Kita pilih manajer yang belum menjadi manajer. Jadi kita jadikan manajer di sini. Kita simpan. Oke. Otomatis akan tertambah departemen dan nantinya juga akan muncul di menu perekrutan. Laporan. Di sini adalah laporan mengenai kontrak yang kita lakukan bersama karyawan. Sepakatannya. Ya. Di sini grafik yang akan ditampilkan. Lalu di konfigurasi ada pengaturan mengenai modul dari karyawan itu sendiri. Posisi kerja ini sama seperti yang ada di modul perekrutan tadi. Jika ingin kita menambahkan, kita tambahkan saja. Misalkan staff riset. Departemennya kita pilih departemen riset paling atas. Oke. Karyawan yang dibutuhkan untuk perekrutan misalkan 15. Dan yang bertanggung jawab saya sendiri, lalu kita simak. Dan akan tertambah staff riset. Lalu ada yang terakhir itu plans. Plans itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan di perusahaan. Di sini ada onboarding, offboarding, campaign marketing. Jika kita mendapatkan, bisa kita tambahkan, misalkan bisnis trip. Oke, simpan. Dan akan langsung tertambah. Kita balik lagi ke modul karyawan. Di sini ada karyawan yang sudah diterima dari hasil perekrutan. Kita bisa ubah lagi jika kita ingin membenahi data dirinya.
Kita bisa tambahkan foto. Lalu alamat kerjanya kita masukkan Wings Group. Lalu kita simpan. Dan di sini terlihat kontrak masih merah karena di situ kita belum sepakati kontrak. Di sini kita buat kontraknya, buat baru. Di sini dia masuk staff marketing, kita beri saja ID SM 03. Tanggal mulainya, tanggal awal diterima yaitu hari ini, dan tanggal akhirnya kita tentukan mau durasi berapa tahun. Dan di sini kita pilih durasi 1 tahun. Tanggal 2. Oke. Tanggung jawab HR-nya simpan. Nah, di sini kontrak untuk Angelin sudah tertambah, dan kita lihat di sini jika masih merah karena itu baru dibuat, belum dijalankan. Jika kita pindah jalankan, statusnya akan menjadi hijau. Ya, kita balik lagi ke menu awal karyawan, dan di sini terdapat data-data karyawan berdasarkan posisi-posisinya. Dan di sini menu kontrak dari semua karyawan yang ada, yang sedang berjalan, dan juga yang baru, yang belum di running kontraknya. Dan di sini kita bisa ubah statusnya dengan memindahkan kontrak-kontrak yang dibuat. Kita bisa pilih ke berjalan, berakhir, atau dibatalkan. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari modul karyawan dan juga perekrutan. Dan bisa dilanjut oleh teman saya.